Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana dengan Guru Merak? Sehat? Alhamdulillah sehat, lancar, semangat. Berkat doa dari Ibu dan semangat dari Ibu, dukungannya juga Bu Iswari. Sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Tuh, ada apa? Gerangan? Oh iya, ini Ibu Iswari. Ya. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari Ibu Iswari. Tentang apa itu, Bu? Ya, tentang pengambilan keputusan. Oh iya. Ya. Seperti ini Bu Iswari, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama Bu Iswari menjabat sebagai kepala sekolah, adakah permasalahan-permasalahan di mana permasalahan-permasalahan itu menyangkut beberapa dilema? Iya, terima kasih. Saya akan coba jawab, Bu Tugi. Permasalahan itu sebetulnya ada beberapa, tetapi yang setiap tahun itu timbul itu ada satu, yaitu tentang ijazah, di mana sekolah mempunyai aturan sebelum administrasi keuangan diberikan lunas ataupun dibereskan, itu siswa tidak menerima ijazah, begitu. Ya, berarti tentang ijazah. Iya, betul. Iya, ada dilemanya itu di mana itu? Itu begini, Bu, sesuai dengan yang terjadi setiap tahunnya itu, kendalanya itu seperti ini. Untuk dilema etikanya itu kan benar melawan benar, gitu ya. Jadi di jenjang SD itu di mana penerimaan siswa baru itu harus menggunakan lampiran ijazah. Tetapi apabila itu ijazah tidak kita berikan kepada anak, itu anak tidak bisa melanjutkan atau diterima di sekolah dasar. Gitu, iya. Berarti kalau Ibu melaksanakan aturan, anak tersebut itu tidak bisa memperoleh pendidikan. Iya. Tapi kalau seandainya Ibu memberikan ijazahnya itu, berarti anak tersebut itu bisa melanjutkan. Iya, betul. Iya. Dengan berbagai ini ya Bu, pertimbangan. Betul. Iya. Banyak pertimbangan. Betul sekali. Iya. Oke. Dan selama ini bagaimana Ibu Iswari itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau untuk dilema etikanya memang kita berkaitan dengan yang benar. Kalau kita aturannya memang seperti itu. Jadi kalau untuk moralnya itu intinya dengan berbagai pertimbangan karena tidak berkaitan dengan hukum. Nah, yang saya laksanakan itu merupakan dilema etika. Begitu. Iya. Berarti kasusnya Bu Iswari itu benar melawan benar seperti itu ya Bu. Iya. Dimana kalau Bu Iswari melakukan aturan, nanti Anda mendapat pendidikan. Kalau Ibu tidak melakukan aturan, nanti dampaknya bisa ini ya Bu, bisa ke anak. Iya, anak tidak bisa melanjutkan. Iya. Dan bagaimana Bu Iswari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Iswari, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk yang saya alami dalam mengambil keputusan nilai-nilai kebajikan itu, biasanya saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terutama untuk kebaikan murid dan juga ibaratnya yang jelas bagaimana sih anak-anak yang keluar dari atau tamat dari TK Pertiwi-Rangkah itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di sekolah dasar. Berarti itu tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Betul. Dengan tanggung jawab tentunya yang tanggung jawab. Iya. Terutama tanggung jawab. Betul sekali. Itu mengingat dengan anak seandainya nanti saya tidak menjalankan itu dengan baik, mungkin pendidikan anak tertunda. Itu yang menjadi istilahnya pertimbangan-pertimbangan begitu. Oke.
selanjutnya ini Bu Iswari, Iya betul. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sesuai dengan masalah yang saya hadapi itu biasanya saya berkoordinasi dengan guru yang jelas itu berkaitan dengan administrasi. Saya biasanya pertama itu saya ke guru yang melakukan bendahara gitu. Nah, siapa saja sih, ada kendala apa sih di keuangan untuk murid gitu begitu. Dan nanti dengan koordinasi dengan guru dengan yang bendahara itu kita biasakan muncul ke karena kita punya komite ya, terus mungkin begitu. Luar biasa ya cara penyelesaiannya, langkah-langkahnya luar biasa Bu Iya. Iswari. Dan ini hal-hal apa saja yang selama ini Bu Iswari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Untuk hal yang efektif itu biasanya saya berkoordinasi dulu dengan guru, karena setiap hari kita bertemu dengan guru dan melakukan temu jawab. Kita ini loh masalahnya seperti ini, kemudian dari situ kita bicarakan, terutama karena ini berkaitan dengan administrasi dengan bendahara. Kemudian kita setelah dari antara kami dan murid dan bendahara ada solusi begini begitu. Yang pertama ini ya Bu, dengan guru yang berhubungan dengan keuangan ya bendahara, yang tahu kan bendahara, karena saya kan tidak mungkin tahu kalau ada laporan itu kecuali dari bendahara. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu tadi, seandainya benar dengan benar saya menahan ijazah ya, itu otomatis anak saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena memang sesuai dengan aturan. Tetapi kita melihat dari sisi yang lain. Nah, kemudian kalau seandainya saya menjalankan bujukan moral ya, berarti kan saya harus benar melawan yang salah. Itu sepertinya akan berakibat atau berdampak ya, maaf ya, untuk kok itu kok bisa walaupun belum membayar keuangan semuanya kok bisa melanjutkan ke SD, sedangkan ada persyaratan ke jenjang SD itu harus ada formulir ijazah ya, maksudnya untuk saat persyaratan. Dan nantinya ke belakangnya tuh nanti akan mungkin berpengaruh walaupun tidak semuanya, tapi jadi keenakan nanti yang berikutnya seperti itu. Jadi mungkin hal itu yang menjadi kendala Bu. Jadi ya gimana ya, saya harus menyampaikannya karena memang itu sudah ada beberapa kasus setiap tahunnya. Begitu. Jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Jadi jangka pendeknya ketika itu tahun ini misalkan ya, nanti berjalan di bulan Juni, tetapi berikutnya di tahun berikutnya mungkin loh itu kemarin sudah tidak membayar, tidak ini kok bisa. Nah, seperti itu. Jadi saya punya PR itu gitu. Ini adalah tantangan Betul, iya, pengambilan keputusan. Iya. Dan apakah Ibu Iswari itu memiliki jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Iswari jalankan? Untuk jadwal sebetulnya ini Bu, apa ya, kita setiap bulannya ada laporan dari bendahara ya. Itu saya hanya tahu ini yang belum membayar sampai titik akhirnya. Nah, kita tahu ada beberapa atau kasus beberapa wali murid yang belum menyelesaikan. Nah, untuk pelaksana itu saya biasanya mengundang teman yang guru ya sebagai bendahara untuk mendiskusikan ini bagaimana sih. Nah, selanjutnya kita bicarakan antara teman dan kemudian kita menginformasikan kepada wali murid tersebut. Iya, nanti akan terjadi kesepakatan begitu. Berarti punya jadwal. Betul, iya. Jadi iya di akarnya itu gimana? Gitu. Luar biasa sekali. Iya. Cara langkah-langkahnya atau prosedur yang yang dijalankan oleh beliau Bu.
Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada. Karena kita bukan lembaga perorangan, kita punya atasan yaitu yayasan. Biasanya kita diskusikan dulu dari bawah, dari teman sejawat, kemudian kita karena punya komite, kita bagaimana ini ada masalah ini, kemudian dari situ kita mengajukan ke atas, jadi ke yayasan itu. Yang pertama itu kita intern dengan rekan, betul, iya. Kemudian baru diangkat ke komite, karena kita mungkin tidak terselesaikan karena dalam arti cutel itu, dan nanti dari situ dari antara guru dan komite nanti ada kesempatan itu kita angkat ke yayasan. Ini suara itu adalah perukan guru dan betul. Dan ini pertanyaan terakhir ini. Iya, siap. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Bu Iswari dalam pengambilan keputusan, yaitu tentang dilema etika? Pada intinya begini Bu Tugi, dari setiap permasalahan itu harus ada komunikasi, baik itu dengan yayasan, dengan komite, ataupun dengan rekan sejawat atau guru. Nah, nanti di situ seandainya ada komunikasi yang bagus, otomatis seberat apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, insya Allah akan terurai dengan keputusan yang baik, terutama untuk kemajuan pendidikan di sekolah saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Bugi, ataupun nanti ada masalah apa nanti saya bisa mengkonfirmasikan lagi. Yang pertama itu adalah komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait betul. Lembaganya Bu Iswari. Ya, tentunya dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan di sekolah saya terutama. Luar biasa sekali cara pengambilan Ibu Iswari ya. Belajar untuk dalam pengambilan keputusan tadi sudah dari beberapa rentetan pertanyaan-pertanyaan Bu Iswari sudah menjawab dengan luar biasa, dan saya juga untuk yang terakhir kalinya ini mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah menyita waktu Ibu Iswari untuk untuk wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih. Saya juga mohon maaf dan terima kasih juga atas kunjungannya Bu Tugi di kantor saya. Mudah-mudahan menambah silaturahmi, dan pesan saya sehat selalu, sukses di Guru Penggerak. Terima kasih Bu Iswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suwarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tugiati. Gimana kabarnya hari ini, Bu Tugi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Suwarni. Alhamdulillah, ikut senang Bu Tugi. Semoga Bu Tugi senantiasa semangat dalam tugas-tugasnya. Bu Tugi, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di TK kami. Kiranya ada yang bisa saya bantu, Bu Tugi? Iya, begini Bu Suwarni, kedatangan saya di sekolah Bu Suwarni, alhamdulillah dari guru penggerak saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Suwarni. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Suwarni. Siap, silakan. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, selama Bu Suwarni menjabat sebagai kepala sekolah, bisa ceritakan beberapa permasalahan yang menurut Bu Suwarni ini merupakan dilema. Itu bisa diceritakan Bu Suwarni? Begini Bu Tugi, kalau yang namanya permasalahan atau dilema dalam
sekolah itu saya sebagai kepala sekolah tentunya banyak Ibu. Kalau kita ada permasalahan berarti kita ada tantangan ya Bu. Dan untuk permasalahan itu sebenarnya nanti tergolongnya itu permasalahan yang serius atau permasalahan yang tidak berarti lah. Untuk tahun berjalan ini saya ada satu permasalahan Bu, yang berkaitan dengan program sekolah yang awalnya biasanya kami komunikasikan, kami sampaikan di awal pertemuan, kita sampaikan profil sekolah, program-program sekolah dan lain-lain kita sampaikan dalam forum pertemuan wali murid yang dihadiri oleh komite, oleh kepala desa, oleh ketua yayasan TK. Nah, di sini kita sampaikan semua program-program sekolah. Dan untuk satu program sekolah yang diantaranya yang kami sampaikan adalah program kegiatan di akhir tahun. Untuk program kegiatan di akhir tahun di sekolah kami itu bukan budaya lagi, sudah rutin dilaksanakan kegiatan kirap drum band dan pentas seni dan perpisahan lepasan TK di akhir tahun berjalan. Untuk permasalahan ini yang terjadi di tahun ini kaitannya dengan program pelaksanaan kirap drum band, di mana ada ketika kita tawarkan dalam forum itu ternyata ada salah satu wali murid yang kelihatannya merasa berkeberatan kalau seandainya kirap drum band ini dilaksanakan. Mungkin karena terkait dengan pembiayaan atau yang lain seperti itu. Tapi kalau yang menjadi dilema untuk permasalahan ini begini Bu Tuti, yang namanya program itu kita targetnya sebagai kepala sekolah itu targetnya kan kita tercapai ya Bu. Namun kalau kita ketemu dengan yang dilema seperti ini nanti ada dampaknya Bu. Di satu sisi seandainya nanti kita tetap berjalan dengan program yang sudah terlaksana, tetapi ada permasalahan yang terjadi, tentunya ini tidak bisa serta-merta ya. Sebenarnya kalau program-program itu terlaksana dengan baik, terlaksana dengan sesuai rencana, itu banyak sekali dampaknya yang bisa kita rasakan, terutama dalam peningkatan kualitas sekolah dan prestasi, dan juga peningkatan bakat dan minat serta kreativitas dari peserta didik. Itu. Selama ini bagaimana Bu Suwarni ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini Bu Tuti. Kalau kasus yang terjadi dalam sekolah kami untuk tahun ini saya kira tergolong dalam kasus dilema etika, karena di sini kasusnya adalah benar melawan benar, dan secara otomatis ini tidak melawan hukum seperti itu. Oke. Dan bagaimana Bu Suwarni ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Suwarni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, gini Bu Tuti, setiap permasalahan itu memang harus kita selesaikan gitu. Jadi karena kita mengkaitkan istilahnya orang banyak, wali murid yang termasuk juga penentu utama dalam keterlaksanaan kegiatan di sekolah. Jadi yang saya lakukan itu
kita komunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait. Kita ada yayasan, ada ketua yayasan, ada kepala desa, ada komite, dan ada juga paguyuban. Nanti kita manfaatkan forum itu untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang sekiranya menjadi hambatan ataupun yang perlu kita musyawarahkan. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Suwarni lakukan selama di lembaga panjenengan? Ya, kalau dari awalnya kita komitmennya seperti ini, Bu. Kita istilahnya mamanya kita berjalan bersama karena kita relasi, Bu. Kita ada komite, kita ada kepala desa, dan tadi yang sudah saya sebutkan, dan itu harus benar-benar bermanfaat. Jadi ketika kita mau menyampaikan program, kita sampaikan dalam pertemuan formal tentunya ya, forum terbuka. Kita sampaikan apa-apa yang perlu kita sampaikan, dan kita juga harus menampung segala pendapat, terus segala masukan yang nanti kita tampung, kita musyawarahkan sekiranya yang dapat kita laksanakan. Seandainya masih ada hambatan, nah itu juga ya harus kita cari solusinya dalam forum ini. Berarti Bu Suwarni langkah-langkah yang pertama itu melakukan ini ya, komunikasi di forum. Betul. Berarti Bu Suwarni ini selanjutnya hal-hal apa saja yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau untuk pengambilan keputusan yang paling efektif, karena sekali lagi kita itu terkait dengan wali murid. Jadi tidak bisa loh, Bu, serta-merta kita memaksakan. Setiap pribadi saya juga punya loh, Bu, punya prinsip program-program saya harus terlaksana, dan setiap tahun program saya juga harus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana yang intinya kita bersaing lah ya, Bu. Nah, untuk kita tetap eksis, kita tetap ada, nah itu tantangannya istilahnya kita juga harus sampai ke sana. Nah, dengan kemajuan-kemajuan yang harus kita tingkatkan melalui dengan program-program itu tadi. Oke, itu berarti ini ya. Berarti dalam hal-hal ini paling efektifnya ini sudah disampaikan. Yang paling efektif itu karena kita mengaitkan orang, jadi kita tetap melalui forum. Itu keputusan hasil musyawarah yang terbaik adalah yang diambil dari forum itu, dan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu menurut Bu Suwarni bagaimana? Ketika kita ada permasalahan yang tidak sesuai dengan harapan, Bu, tentunya itu adalah tantangan yang terbesar buat kita, dan itu panggilan hati ya. Kita harus bagaimana ya, ini kok seperti ini, kita harus sigap, tapi tentunya juga kita harus dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Kita pikirkan secara rasional, kita pikirkan secara matang. Seandainya kita paksakan, nanti akibatnya seperti apa, dan seandainya kita juga tidak bergerak, intinya kita juga nanti akan bukan kemajuan gitu, ya, nanti kita malah jadi jadi kita bukannya kita meningkat kualitas dan kualitasnya, nanti malah kita jadi menurun. Merupakan tantangan yang luar biasa sekali ya, Bu, untuk kualitas dan prestasi itu yang harus ditingkatkan. Itu harus diutamakan ya, Bu Suwarni. Selanjutnya Bu Suwarni, apakah Bu Suwarni memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian
kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Suwarni jalankan atau laksanakan. Ya, untuk penjadwalan, ketika permasalahan itu memang serius dan kita harus mengkaitkan banyak pihak, tentu saja kita harus punya alur. Namun ketika permasalahannya tidak begitu serius, mungkin kita bisa selesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau misalnya dalam kasus saya ini, menurut saya perlu beberapa langkah atau beberapa jangka waktu. Nantinya awalnya kita nanti sampaikan kepada komite, ya Bu. Komite kita sampaikan bahwa ada salah satu program kita yang kurang diminati barangkali ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat mereka kok merasa kegiatan Grameet ini berat ya. Nah, nanti kita cari solusi dari berbagai istilahnya solusi dari konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait lah istilahnya, terutama dengan komite. Nanti kalau setelah ini kita jadwalkan, kita adakan pertemuan, Bu Kiki. Kita adakan pertemuan. Kalau misalnya sudah mendesak, tentu saja kita nanti ambil langkahnya juga lebih sigap. Tapi kalau memang ini nanti memang jangka panjang ya Bu Kiki, berarti kita bisa agendakan atau dijadwalkan dalam pertemuan itu. Jadi Bu Suwarni itu bisa langsung kalau itu merupakan masalah yang harus diselesaikan. Kalau permasalahan itu masih berkelanjutan, berarti perlu ada penjadwalan. Kita sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Berarti disesuaikan. Kita istilahnya fleksibel saja. Luar biasa sekali Bu Suwarni dalam ini ya. Bentuk prosedur dan bentuk yang dilaksanakan oleh Bu Suwarni. Ini Bu, untuk ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Bu Suwarni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu Suwarni? Tentu saja Bu, kita tidak sendirian ya Bu. Kita ada teman kita, guru-guru kita ada ketua yayasan, kita ada kepala desa, kita ada komite, kita ada pengawas, kita ada organisasi di IGTKI selaku guru TK. Tentu saja forum-forum ini, organisasi ini dapat kita maksimalkan untuk sharing atau juga untuk berkonsultasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kita sebagai kepala sekolah. Tentunya yang kita programkan itu, nah di situ ada kendala atau mau ada peningkatan yang bagaimana. Nah di sini kita perannya bersama mereka itu, kita konsultasi, kita sharing, terus dari sana insya Allah nanti kita dapatkan istilahnya masukan atau pemahaman yang nanti kita bisa jadikan sumber untuk memecahkan permasalahan, sehingga dalam penyelesaian permasalahan nanti wujud hasil musyawarah yang rasional dan harus dapat diterima oleh semua karena berdasarkan musyawarah dan pertimbangan yang matang dan rasional. Luar biasa sekali Bu ya. Berarti ini faktor-faktor ini adalah forum ini ya, ada pengawas sekolah. Iya, betul. Kita bersinergi dengan mereka untuk perkembangan, kemajuan dan prestasi. Biasa sekali Bu Suwarni ini. Dari ini pertanyaan terakhir Ibu, Bu Suwarni ini ya.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Suwarni petik dari pengalaman Bu Suwarni dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau pengalaman itu setiap permasalahan itu pasti ada pengalaman yang berbeda ya Bu Tuki. Yang pasti pengalaman yang saya alami ini adalah pengalaman ketika kita menyampaikan program-program kita dan bagaimana kita meyakinkan di forum bahwa program kita itu bagus dan target kita terlaksana. Itu juga pengalaman respon mereka, pengalaman kerja sama mereka juga, nah itu juga yang dijadikan pengalaman dari diri saya. Intinya setiap keputusan yang terbaik itu memang kita bisa lakukan. Luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebajikan ya sebagai pemimpin. Ibu Suwarni sudah keren dalam pengambilan keputusannya, Bu Suwarni. Kita belajar bersama-sama. Dan alhamdulillah di puncak ini Bu Suwarni, terima kasih sekali Bu Suwarni telah meluangkan waktunya. Sama-sama sudah memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya sungguh luar biasa sekali, sesuai dengan harapan saya Bu Suwarni. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Bu Tuki sudah meluangkan waktunya, jadi kita dapat belajar bersama. Jadi sharing ya Bu Suwarni. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu Tuki. Iya, terima kasih.